Shelfie atau Bunda Keca. Kali ini aku mau membahas lagi atau mereview perkutekan lagi. Dan aku mau nge-reviewnya itu adalah kutek yang sebenarnya udah terkenal banget di kalangan muslimah, karena ini adalah kutek pertama ya, setahu aku kutek pertama yang mencetuskan sebagai kutek halal dan aman untuk wudu atau untuk sholat gitu. Inglot, pasti tahu dong ya. Jadi kenapa aku pengen banget ngebahas tentang inglot ini, karena memang masih banyak yang bukan meyakini sih, memakai inglot dan mempercayai kalau inglot itu bisa digunakan untuk sholat. Nah, seperti di video aku sebelumnya, aku memang tidak meyakini memakai kutek apapun, jenis apapun, biar disebut sebagai kutek yang berbahan dasar air atau aman bisa masuk air ke dalam kuku gitu atau segala macam. Itu yang semua yang diklaim, aku tetap tidak meyakini atau menghindari kalau memang daripada salah. Jadi aku benar-benar menghindari tidak memakai kutek sama sekali. Nah, jadi ini tuh aku tahu inglot ini sekitar baru-baru hijrah dulu 2015 itu aku udah pakai, ada yang kasih tahu ke aku kalau ada namanya kutek yang dikenal banget aman atau bisa untuk dipakai untuk sholat gitu. Itu aku diinfo karena waktu itu kebetulan aku lagi lagi makan sama klien kebetulan. Terus dia bilang, itu kutek pakai apa? Kutek inglot ya. Padahal waktu itu kondisinya adalah aku lagi menstruasi, makanya padahal aku nggak pakai kutek inglot gitu. Terus dia ngasih tau ke aku kalau ada kutek Islam yang bisa dipakai untuk sholat, bukan kutek Islam sih, kutek muslimah yang bisa dipakai untuk sholat gitu. Terus akhirnya aku kepoin, dan memang dari reviewnya memang diklaimnya seperti itu. Terus aku waktu itu nyobain inglot sekitar satu tahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Aku beli yang ini warnanya nude gitu. Ini aku beli pas lagi diskon, aku lupa entah di GI atau di Kokas waktu itu, dan harganya itu memang mahal banget, cukup pricey untuk satu kutek berapa mili ya, ini 11 mili gitu ya. Itu aku beli harganya sekitar 180 ribuan dan itu udah diskon. Itu diskonnya lumayan banget, hampir 30 atau berapa puluh persen lah. Pokoknya setahu aku harga inglot itu 200 ribuan ke atas gitu. Oke, jadi di sini kalau aku baca, inglot itu mengandung O2M, breathable nail enamel. Terus yang aku tahu itu dia itu mengklaim berbahan dasar air atau polimer, beberapa persennya itu mengandung bahan polimer, dan dia bisa menyerap air atau masuk air ketika digunakan. Dia diklaim bisa untuk sholat karena tidak menghalangi air masuk ke dalam kuku, begitu klaimnya. Nah, bahan polimer itu apa sih? Sebenarnya bahan polimer itu adalah bahan yang sama dengan bahan membuat softland gitu. Selain itu, inglot juga mengklaim dia adalah kutek halal. Nah, maksudnya sebenarnya kutek halal itu sering jadi salah kaprah gitu. Kalau misalkan ada kutek-kutek lain yang mengklaim kalau dia kutek halal, padahal maksudnya takutnya banyak orang salah nyebutnya kutek halal, tapi dia berpikir kalau kutek halal itu berarti bisa dipakai untuk sholat gitu. Padahal yang dimaksud kutek halal itu adalah maksudnya berbahan dasarnya itu adalah bahan-bahan yang halal, bukan berarti halal atau sah dipakai untuk wudhu kayak gitu. Nah, katanya inglot ini tuh udah dilakukan riset atau uji coba gitu sama seorang ahli agama yang bernama Mustafa Umar dari Europe Institute of Science Islam. Jadi dia bilang kalau kutek ini udah dilakukan uji coba, kalau kutek ini tuh bisa bisa menembus air gitu, bisa masuk air, jadi aman untuk dipakai wudhu atau sholat. Uji cobanya itu jadi pakai menggunakan kertas penyaring kopi. Jadi di kutek ini ditempel, dilapisin di kertasnya itu, terus sampai kering, habis itu baru ditetesin air, persis seperti percobaan aku yang di video sebelumnya. Nah, nanti kita akan tes ini apakah benar, tapi aku mungkin tesnya pakai tisu aja. Apakah benar, walaupun mungkin aku nggak seprofesional ngetesnya kayak si Pak Mustafa Umar itu. Cuman kalau buat iseng-iseng aja kita ngetes kan nggak ada salahnya ya, supaya kita tuh yakin kalau bener nggak sih itu air bisa nembus gitu kan, pakai tisu ini yang udah dikutekin sama si inglot ini.
Oke, ini aku bakal cobain si kutek inglotnya ini di tempel ke tisu. Nih, nanti aku percepat aja ya. Sebenarnya aku tuh udah pernah cobain ini uji coba ini si inglot ini. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa airnya itu bisa nyerap, cuman kecil-kecil gitu, kayak cuman setetes banget gitu, kayak lama banget. Jadi kayak aku bener-bener kayak takutnya nggak bisa nyerap air banget. Kurang banyak kali ya. Aku coba lagi. Ini kita tunggu kering. Tuh, segini aja. Nanti aku tetesin pakai pipet ini. Nih, kita tetes. Kita ngecek aja. Kira-kira dia bisa nembus nggak? Nih, kita kesini dia bisa nembus nggak? Nah, ini udah kering. Tadi aku memang aplikasinya berkali-kali, lumayan tebel, dan dia memang agak lama keringnya, nggak kayak kutek-kutek peel off gitu. Nah, ini aku bakalan cobain. Aku gimana ya? Nggak kelihatan. Aku tetesin 1 tetes. Nah, ini 1 tetes. Aduh, kelihatan gak ya? Tuh, dia belum menyerap ya. Tuh, aduh. Oke, ini aku udah tunggu selama kurang lebih 5 menit dan gak ada perubahan. Tapi ini tadi airnya kesenggol gitu, jadi tumpah ke tisu yang sampingnya. Tapi kalau aku pegang bawahnya si kutek sama sekali nggak basah. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya. Kalian juga bisa cobain di rumah. Sebenarnya ini tuh beneran setiap kutek yang kalian beli atau kalian pakai yang mengklaim kalau dia tuh bisa untuk dipakai untuk wudhu atau bisa menyerap air, kalian bisa tes sendiri sih kayak gini pakai tisu. Aku nggak tahu sebenarnya akurat apa enggak kalau pakai tisu gini. Kalau kita lihat dari si ininya, kuteknya masih kering dong. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan sendiri ya, sebenarnya ini tuh bisa nyerap air apa enggak. Aku udah coba praktikin pakai tisu dan ternyata hasilnya seperti itu. Jadi aku tetap meragukan si kutek inglot ini bisa dipakai wudhu atau dipakai sholat. Baiknya memang kita tetap pakai kutek ini pas lagi halangan aja, atau memang pas lagi ada acara-acara yang kita tuh gampang ngehapusnya atau cuma sebentar langsung dihapus gitu. Nah, inglot ini juga dikenal sebagai kutek yang mudah dilepaskan atau mudah dibersihkan. Jadi sebenarnya sama aja, dia kan bukan peel off ya. Jadi pakainya tetap aseton. Cuman dia dia mengklaim dan katanya juga banyak di review memang dia mudah dibersihkan, nggak perlu sampai kayak sampai diusek-usek banget gitu. Dia cukup dengan dilapis sama aseton aja, dia gampang dibersihkan. Nah, menurut pendapat ahli agama ulama di Lebanon, aku lupa namanya, nanti aku bakal tulis di bawah namanya siapa dan dia dari mana. Dia ulama dari Lebanon. Dia menyebutkan kalau misalkan pemulas kuku atau seperti kutek yang mudah dibersihkan atau tidak kesulitan dalam membersihkannya, itu berarti tandanya adalah aman untuk dipakai sholat gitu, seperti yang berbahan seperti minyak, seperti henna gitu, katanya dia bilang. Jadi yang mudah dibersihkan itu aman dipakai ketika wudhu, berarti air bisa masuk, seperti itu sih seorang ulama itu menyebutkan gitu. Jadi dan si inglot ini memang mudah dibersihkan, diklaim dan di reviewnya juga. Tapi kalau menurut aku sih, aku pakainya pas ngapus ya sama aja sih, aku nggak terlalu ngeh itu tuh gampang digimanain atau gimana. Tapi yang pasti selama aku pakai kutek yang bukan peel off gitu, ya gampang aja ngebersihinnya sebenarnya, nggak perlu sampai susah payah ngusak-ngusak banget sih kayak gitu. Cuman walaupun memang ada sih beberapa kutek yang aku biasanya agak susah ngebersihinnya karena memang aku aplikasinya tuh tebal gitu, berkali-kali gitu. Jadi semakin tebal kan pasti semakin susah. Nah, kelebihan berikutnya, inglot itu dia tahan lama, tidak merusak kuku, dan pastinya bahannya baik, bahannya bagus, tidak bisa merusak kuku dan tidak tidak berbahan-bahan yang berbahaya untuk kuku kita gitu ya. Sampai yang kayak bahan-bahan yang kayak bisa membuat kanker atau apa gitu-gitu. Nah, dia nggak ada sih. Udah gitu, inglot ini juga berbahan dasar lembut. Nih kalau lihat, nanti aku bakal coba diaplikasikan tuh. Cuman ya gitu, aku kan seperti di video aku yang sebelumnya, aku tuh sebenarnya jujur aku kurang suka sama kutek yang terlalu panjang kuasnya, karena bikin agak susah ngaplikasinya, jadi kurang rapi gitu, karena dia letoy gitu. Tapi untuk bahan dasar si inglot ini dia lembut, jadi kita nggak perlu ulas berkali-kali dan nggak gampang retak.
Ada juga kan kayak kutek-kutek yang apa namanya, kutek-kutek biasanya tuh kalau udah agak lama dia suka suka apa namanya, suka pudar gitu kan. Kalau ini ingot enggak sih, aku pakai ini dia cukup awet dan tahan lama, dan nggak apa namanya, nggak gampang rusak gitu. Kutek Inglot ini juga punya banyak banget shade, dan kalau setahu aku dia punya banyak ratusan, lebih dari 100 shade, dan dia tuh macem-macem. Jadi nggak cuman ini aku kebetulan punyanya yang nude pastel gitu. Dia tuh ada yang soft matte, ada yang light, ada yang dark, terus ada yang metallic juga, ada yang nude pastel kayak gini, macem-macem pokoknya warna-warnanya. Cuman aku kayaknya belum pernah nemu yang glitter-glitter gitu, kayaknya belum belum ada. Aku bakal aplikasiin ke kuku aku, dan nanti aku bakalan kasih tahu kalian apakah benar cara menghapusnya juga gampang gitu. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini. Karena ini warnanya nude banget, jadi memang agak kurang kelihatan di kulit. Tuh, kurang apa ya, kurang rapi ya. Mohon maaf karena buru-buru tadi. Warnanya nude banget ya. Tuh. Tuh, di kulit kita cantik sih. Oke, aku bakalan ngetes cara menghapusnya. Sebenarnya menghapusnya sama aja sih. Cuman aku bakal tes apakah benar-benar secepat itu, benar-benar mudah banget dikelupas apa sih, dibersihin. Ini aku pakai tisu yang tadi aja ya, soalnya lagi nggak ada kapas. Nih, langsung ya. Nih, 1 kali usapan. Nah, ini kuku aku udah dibersihin pakai aseton. Memang apa namanya, kelebihan dari memakai aseton itu dia nggak bikin kuku jadi kayak keruh gitu. Kalau misalkan pakai peel off, kadang-kadang bikin kulit kita tuh jadi agak kulit kuku kita itu jadi kayak keruh gitu, jadi kayak kelihatan banget diklopek. Pokoknya kan apapun, sebenarnya memang aku pernah dengar kalau misalkan kutek peel off itu jeleknya entah di kutek entah kayak di masker peel off gitu, sebenarnya tidak terlalu baik karena dia merusak sedikit banyak, merusak kuku. Karena benar-benar kalau diklopes gitu, diklopek gitu, dikelupas, benar-benar jadi keruh, jadi kayak bikin tipis kulit kuku gitu. Nah, kalau pakai aseton kan cuma disap gitu doang, cuma diusap gitu terus dia hilang. Terus kalau untuk desain atau packaging sebenarnya sama aja ya seperti kutek-kutek pada umumnya. Dia kacanya cuman kacanya lebih tebal aja, jadi mungkin nggak gampang kebanting atau pecah. Terus untuk tutup juga biasa aja sih, cuman menurut aku memang aku kurang suka kuasnya aja nih karena kepanjangan jadi letoy-letoy. Cuman mungkin ini yang bikin karena dia bahan dasarnya lembut, jadi mungkin tetap tidak crack atau gampang diaplikasikannya gitu. Itu aja. Terus untuk desain juga nggak ada yang gimana-gimana. Dia di sini ada sih keterangan dia bahan apa, bacaannya bahannya, cuman aku tuh nggak terlalu kelihatan. Terus ini ya begini aja. Tuh. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari sekian banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki sama si Inglot, sebenarnya kekurangannya itu cuma satu. Harganya terlalu mahal menurut aku ya, karena harga 250.000 itu kayaknya untuk kayak apa namanya, orang untuk sekedar kutek gitu kan, kayaknya agak 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 apa ya, agak lumayan gitu. Karena kutek itu kan sebenarnya juga nggak dipakai setiap hari, nggak kelihatan gitu, lain sama orang beli untuk lipstick atau bedak gitu. Kalau yang di muka biasanya 250.000 atau lebih pun biasanya nggak masalah gitu. Jadi di 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 antara semua kelebihan-kelebihan itu, menurut aku ya itu aja sih kekurangan dari si Inglot. Dan soal masalah dia itu bisa dipakai wudhu atau enggak, balik lagi yang tadi seperti yang udah aku bilang, aku menyarankan atau menyimpulkan kalau tadi kalau dia ternyata tidak menyerap air mungkin ya. Aku nggak tahu mungkin yang di riset sebelumnya gimana, tapi yang pasti balik lagi, aku sebagai umat muslim aku nggak akan pakai kutek untuk sholat gitu, atau aku nggak akan ketika lagi sholat aku pakai kutek gitu. Cuman balik lagi karena ini adalah brand Inglot, dan memang bukan brand ece-ece, bukan brand menengah ke bawah gitu, memang brand menengah ke atas. Jadi memang menurut aku ya memang sepadan dengan ingredientsnya yang bagus, terus brandnya yang memang sudah ternama, udah terkenal, terus memang sudah klaimnya juga baik-baik, bagus-bagus gitu. Jadi menurut aku ya wajar aja kalau misalkan
dijual mahal gitu, dijual sepricey itu gitu. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan buat yang mau beli ini, karena memang harganya pricey. Jadi biasanya kita kalau mau beli kan, kalau harganya mahal kita cek-cek dulu reviewnya ya. Cuman ya untuk yang suka kutek, aku rasa pasti pengen punya brand ini, atau minimal satu warna dari brand ini gitu. Apalagi yang setiap hari, atau mungkin yang tidak sholat, maksud dalam artian yang non muslim, mungkin bakalan sebagai pecinta kutek pasti bakalan harus punya si ini, kutek inglot ini gitu.